Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Aha, Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Chill episode 4. Cerita pun berlanjut. Lexia pun bingung dan menggaruk kepalanya karena ada lamaran yang tiba-tiba. Kemudian dia pun merasa tidak aman berdiri di hutan seperti umpan gratis untuk monster semua orang. Dia pun terkejut bahwa dia memiliki tempat tidur bayi di hutan, dan ketika mereka tiba, tentara lain berjaga di luar dan Owen tidak percaya bahwa ada tempat tinggal di wilayah paling gelap. Dia lalu menyajikan teh untuk mereka, tetapi sebelum mereka menyeruputnya, Owen secara resmi memperkenalkan dirinya di depan Lexia. Kemudian memperkenalkan dirinya dengan anggun sebagai Bondon sekaligus berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Ia terkejut dan mendengar bahwa dia seorang putri, dan antrian kedua untuk tahta dia. Mulai khawatir karena dia bisa mendapat masalah karena berbicara dengannya. Dengan cara begitu santai, Owen meyakinkannya bahwa itu bukan masalah karena ini adalah kunjungan tidak resmi. Dia juga menyelamatkan hidup mereka sehingga mereka dapat mengabaikannya. Ia juga memperkenalkan dirinya, tetapi mereka belum pernah mendengar nama seperti itu. Sebelum sang putri menarik Owen ke samping, dia pun berspekulasi pasti bangsawan dari negara lain. Owen berpikir bahwa dia bisa menjadi penyihir yang menjelajahi dunia dan melakukan penelitian, tetapi dia mendaratkan asumsinya tentang dia menjadi seorang bangsawan dan bersemangat dengan prospek lain. Dia pun membuang teori karena tidak mungkin berdasarkan situasi yang mereka akui kepada mereka yang datang mencarinya, yang mana membingungkannya. Lexia ingin berterima kasih kepadanya untuk pertama kali dan menyelamatkannya jika dia tidak mendapatkan kesempatan karena dia kehilangan kesadaran. Dia pun mengakui bahwa sejak penyelamatan telah berdetak kembali jantungnya. Dia tidak pernah merasa seperti itu sebelum Owen nyeri hati di belakang. Saat dia mundur dengan punggung menghadap rak buku, dia pun melamarnya lagi. Dr. Riz kewalahan dengan semua yang dia senangi bahwa dia merasa seperti itu tentang dia, akan tetapi menurutnya pernikahan agak terlalu mendadak. Lexia adalah seorang avid reader novel roman, jadi dia tahu bahwa cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Dia pun bersedia mengatasi semua rintangan, jadi mengusulkan agar mereka mulai sebagai teman untuk mendengar kata-kata itu. Membuatnya memikirkan semua penolakan yang dia derita. Sampai saat itu dia melihat wajah semangat Lexia dan tersipu sebelum menerima. Kemudian di sebuah pengaturan yang disegel dengan jabat tangan lembut sebelum hal-hal meningkat, Owen pun menggerutu dan menyatakan bahwa dengan jabat tangan itu diselesaikan, bahwa rasa terima kasih Lexia telah berhasil diterima oleh penyelamatnya. Dia pun memohon kepadanya untuk mengawal mereka kembali ke carriage. Saat mereka menaiki sang putri, berjanji bahwa dia akan memenangkan hatinya. Di perjalanan, dia pun mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin perlu 5 hari agar ia ingat bahwa dia sangat lemah di isekai, jadi dia memohon agar mereka menunggu sedikit waktu lebih lama. Owen mengatakan kepadanya bahwa mereka yang membuat tuntunan yang tidak masuk akal. Mereka lebih daripada bersedia menunggu sampai memutuskan kencan sementara. Di pinggiran ibu kota, seorang pria bertopeng menghancurkan gelasnya dengan frustasi ketika dia mendapat kabar bahwa operasinya gagal. Bawahannya pun bertanggung jawab dan mengakui bahwa dia tidak memiliki alasan. Assassin yang dia kirim memisahkan Lexia dari kesatria seperti yang direncanakan, tetapi tidak ada yang beres. Ketika mereka memasuki wilayah tergelap, di mana mereka dihancurkan oleh monster,
Pria bertopeng itu bertanya mengapa Lexia masih hidup, namun bawahannya belum menemukan informasi itu. Tetapi mendorong bos memberinya pandangan tajam sebelum membacatnya. Pria itu bergegas keluar. Ketakutan bosnya memberitahu bahwa dia hanya mendapatkan satu kesempatan lagi. Bawahannya memanggil Yang Mulia saat dia mengungkapkan pemahamannya segera setelah dia pergi. Pria bertopeng itu menjatuhkan wajahnya yang menutupi tatapan ke langit-langit, yang menyatakan bahwa dia tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan Lexia kepadanya, dan berjanji kalau dia tidak akan melarikan diri dari balas dendamnya. Sementara itu, di dunia normal, Yiya menandai hari dia berniat untuk bertemu raja di rumahnya. Kalender hari ini adalah yang pertama sebagai siswa resmi akademi. Dia pun menggunakan seragam dan pergi saat pulang pergi. Para wanita di sekolah yang berbeda mengaguminya kalau dia adalah anak kota, ketika bahkan pegawai di sana juga menerima Yuya mempertahankannya dengan kepala menunduk. Pria bertopeng itu menjatuhkan wajahnya yang menutupi tatapan ke langit-langit, yang menyatakan kalau dia tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan Lexia kepadanya, dan berjanji bahwa dia tidak akan melarikan diri dari balas dendamnya. Sementara itu, di dunia normal, Yiya menandai hari dia berniat untuk bertemu raja di rumahnya. Kemudian Yiya pun menempel The Landing dengan sempurna dan berjalan ke kunci untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat ini dia telah jatuh cinta kepadanya. Ichino bergegas dengan cepat dan memberikan permintaan maaf yang terdalam, bahkan menawarkan untuk melayaninya selama sisa hidupnya. Tetapi dia meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan menjamin niat baik Archino meskipun dia cukup aneh. Dia memperkenalkan dirinya kepada Yiya dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Nanti gadis-gadis itu berubah dan mereka mendiskusikan prestasi yang mengesankan. Kemudian yang membuat mereka bahkan jatuh cinta dengannya adalah lebih banyak Korei masuk ke percakapan mereka dan berdiskusi. Mereka pun menjelaskan situasinya kepada gadis-gadis lain dan yakin bahwa seseorang seperti dia harus punya pacar. Mereka bahkan bertanya-tanya bagaimana penampilannya saat ini. Poin Yiya saat ini adalah ayah dari Riz yang menulis sebuah materi quantum retics. Baik Kaori dan Ki cemburu pada pemikiran tersebut dan membuat komentar yang sama secara bersamaan. Sementara di kelas, Yiya kembali ke pelajaran dan di dalam ruangan kelas, Kaori memiliki sesi olahraga. Mereka pendatang baru, duduk di dekat jendela dan melihat Kaori di luar. Mereka saling melambai ketika tiba-tiba gerbang utama sekolah dirobohkan oleh beberapa perusuh dengan sepeda motor. Geng motor itu membuat jalan lurus kepada gadis dan mengelilingi mereka. Mereka pun mengintimidasi para bondon dengan senjata mereka. Guru Yugos mengumumkan bahwa mereka harus belajar sendiri dan memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan kelas. Guru pun keluar dan memerintahkan preman untuk menghentikan tindakan mereka yang secara instan salah satu dari siswa mengenali mereka sebagai Red Ogre, yang menurut sumber mereka adalah sekelompok berandalan Baragajul dan Bangor yang paling berbahaya di daerah itu. Akan tetapi para siswa bingung dengan kehadiran mereka. Nama kelompok itu akrab bagi Yiya yang ingat bahwa geng itu adalah pengganggu. Dia pun melihat ke bawah dan melihat adik-adiknya Kaori berdiri di hadapan mereka dan menyarankan bisnis apa yang mereka miliki di sekolah. Sangat disayangkan, ketua di sekitar tidak ada untuk berurusan dengan mereka. Mereka pun bertanya kepada saudara kandung Yiya apakah dia adalah target mereka, dan mereka mengkonfirmasi bahwa mereka melakukan ini
Meskipun dia mengizinkan kakak laki-laki mereka untuk bersekolah, sambil memandang merendah mereka, Corey memberitahu bahwa polisi akan segera berdatangan di lokasi untuk menghentikan hal tersebut. Kegilaan saudara kandungnya itu yakin bahwa mereka dapat melakukan kerusakan sebelum kemudian geng Baragajul tersebut akan memberikan masalah jika penegak hukum muncul, sehingga mereka ingin menculik target yang sesuai rencana dan meninggalkan adik laki-laki Yia, dan juga melihat kakak laki-lakinya menderita. Saat mereka bersiap untuk mengambil Kaori, Yia pun segera bangun menuju pintu, tapi yang mengejutkannya adalah kakinya gemetar dan ketakutan, sehingga dia pun tidak mengerti apa yang terjadi.